Ya, selamat pagi, anak-anak. Boleh disiapkan, Bu. Bless, silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan kepada kami, sehingga Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sampai detik ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan belajar informatika, berkati Bapak Aaron akan mengajari kami, dan begitu juga berkatilah kami, berikanlah kami kepintaran, agar apa yang diajarkan Bapak Aaron bisa kami tanamkan di dalam hati kami. Ya Tuhan, hanya ini dalam usaha ini, kami dasar dalam nama Yesus. Amin. Amin. Berikan salam. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Oke, Paro memperhatikan semuanya hadir ya hari ini ya. Kita coba cek dulu kerapian ya. Anak-anak boleh merapikan dasinya, mungkin bajunya. Mungkin dasi sela itu bisa dirapikan supaya nanti nyaman ketika bekerja ya. Oke, pastikan posisi kerjanya itu nyaman, meja kerjanya nyaman ya. Nah, anak-anak, kita mencoba mengingat-ingat kembali ya. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Masih ingat tentang ini? Logika if tunggal ya. Nah, kalau di if tunggal itu nunggu cuma satu syarat, begitu ya? Cuma satu syarat. Nah, untuk yang hari ini nanti kita akan mencoba melihat bagaimana kalau misalnya syaratnya itu lebih dari satu. Nah, itulah yang disebut dengan if majemuk ya. Beberapa indikator yang mungkin kita harapkan hari ini ya. Anak-anak nanti bisa mengimplementasikan rumus logika if majemuk itu, kemudian nanti presentasi di depan, kemudian murid juga nanti mengerjakan soal asesmen dan harapannya Paro sudah siapkan soalnya hanya 4 saja. Dan harapannya nanti minimal setiap kelompok, setiap orang, bukan setiap kelompok ya, setiap orang itu bisa menyelesaikan minimal 3 soal dengan jawaban yang benar ya. Nah, beberapa kesepakatan kelas kita nanti berusaha untuk bisa saling menghormati ya. Nanti kalau ada orang yang berbicara di depan, harapannya kita bisa memberikan respon yang benar, memperhatikan, sehingga kita nanti bisa kalau bertanya, pertanyaan kita sesuai dan seterusnya ya. Kemudian terlibat aktif juga. Kemudian bagaimana nanti bertanggung jawab ya di dalam kelompok dan juga mempertanggungjawabkan pekerjaannya juga di dalam kelompok. Kemudian yang terakhir adalah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Anak-anak, Paro mencoba membahas lebih detail tentang ini ya. Karena di Labcom ini, anak-anak ada aliran listrik ya. Harapannya nanti jangan sembarangan menyentuh ya. Oke, kemudian hindari juga menginstal aplikasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kemudian harapannya tidak ada yang bawa makan dan minum juga. Kemudian jangan juga mengakses data orang lain ya. Kemudian jika ada kondisi-kondisi tertentu yang mengancam keselamatan atau apa ya, yang apapun yang terjadi yang mengancam atau membuat pekerjaan tidak bisa berjalan, maka silakan langsung konfirmasi ke Pak Aro ya. Nah, apa 5 profesi IT yang paling menjanjikan hingga 10 tahun mendatang? Ada yang masih ingat? Programmer. Apa lagi? Ah, kalau kita lihat ini sebenarnya tidak terpisah-terpisah ini loh. Walaupun di dunia kerja nanti terpisah-terpisah. Ada yang programmer, ya, ada yang cyber security. Nah, semua ini sebenarnya berasal dari ini, data ya. Masalah data yang dia kelola. Jadi Nogu, walaupun pelajaran kita itu lebih ke bagian analisis data, dan di bagian analisis data nanti ini anak-anak bisa saja terbuka peluang bagi anak-anak bisa menjadi apapun di atas ini. Karena semua hal yang dikerjakan oleh 5 orang ini berhubungan dengan data. Ada manfaatnya juga. Ini nanti anak-anak akan bisa melatih untuk kesadaran diri. Bisa melatih juga pengelolaan diri nanti di dalam kelompok ya. Kemudian bisa juga mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kita masuk di bagian kegiatan inti, anak-anak. Berarti kita coba langsung sudah tahap belajar ini ya. Bagaimana? Sudah siap belajar ya? Sudah ya? Nah, kita menentukan apa pertanyaan mendasar yang menjadi goal kita hari ini ya. Pertanyaannya yang paling mendasar adalah Paro menuliskan seperti ini. Si Joshua ini sedang belajar informatika ya. Kemudian dia mau menerapkan rumus-rumus
logika informatika, khususnya yang logika if ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk di tahap mencoba mendesain perencanaan produk yang akan kita buat ini berdasarkan pertanyaan tadi ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita bisa melihat demonstrasi dulu. Anak-anak harusnya sudah mencoba membaca ini juga ya. Pak Arus sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, bahkan di grup juga Pak Arus kirim berkali-kali ya tentang ini. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan tentang ini dulu? Tidak ada ya? Nah, intinya nunggu kalau majemuk itu nanti syaratnya lebih dari satu ya. Bisa jadi syaratnya ada dua. Nah, kemudian penulisan lambang syaratnya juga masih kita gunakan yang 5 ini ya. Misalnya sama dengan, lebih, kurang, lebih dari, atau sama dengan, kurang, atau sama dengan ya. Anak bisa mengakses semua pembelajaran kita hari ini nanti di link ini ya. Tampilannya seperti ini kan. Di sini ada bahan ajar ya, ada bahan ajar. Kemudian di sini nanti ada LKPD, nanti petunjuk tentang penggunaan ini. Kemudian presentasi yang sedang Pak Aro pakai juga bisa diakses di sini di bagian presentasi. Karena ada tulisan diklik di sini kan. Nanti untuk evaluasi dan referensi juga sama seperti itu. Nah, kita masuk di bahan ajar ya sekarang ya. Kita coba di sini sebenarnya anak-anak Pak Aro sudah siapkan ya. Nanti bisa belajar mandiri lagi. Bagi yang suka belajar dari sumber teks bisa, dari video juga bisa ya seperti ini. Bagi yang mau menambah pengetahuannya lebih dalam juga bisa baca buku penunjang ini. Ada juga dari sumber lain, Pak Aro sudah sisipkan juga di sini. Kita coba demonstrasi saja ya. Nanti di demonstrasi ini kita bisa coba bekerja ya bersama-sama. Kita coba klik yang file latihan ya. Hanya 71, predikannya apa di sini? K ya. Nah, kita kasih 71. Oke. Kalau 72 nilainya apa predikannya? C ya, kita coba. Oke, C. Nah, dari mana penulisan ini? Anak-anak kalau kita lihat di atas ini ya. Ini ya. Logikanya dulu, dari 90 sampai 100 itu kita kasih predikat A. Iya kan? Nah, yang 90 ini sampai 100 kita bisa batasi dengan tanda lebih besar atau sama dengan, ya kan? Ya. Ini 90. Kalau yang 80 sampai 89 apa batasannya ini? Lebih besar sama dengan apa? 80. Iya, 80. Baru yang ini? Lebih besar sama dengan 72. Yang ini? Lebih besar sama dengan 0. Nah, tapi saran yang kita gunakan nanti hanya 2 saja. Yang ini ya. Yang ini bisa tidak kita tulis. Tapi kita coba ya. Ini Pak Aro hapus dulu supaya anak-anak bisa paham ya. Sama dengan, ya kan? If ya, if buka kurung ya. Nah, nilai yang dicek kan ini kan. Oke, baru sarannya tadi apa? Ini. Lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan 90. Baru lihat lagi apakah titik koma atau koma? Koma ya. Nah, koma. Bukan petik 1 ya, tetapi koma di bawah ya. Baru kutip 2 apa? Predikannya apa? A. Baru selanjutnya if buka kurung. Nilai lagi ya. Baru ini lebih besar sama dengan berapa? Iya, 80. Baru itu predikannya apa? B, benar sekali. Baru if lagi ya. Ya, if buka kurung baru nilai lagi. Baru koma ya. Oh, salah. Apa yang benarnya? Lebih besar sama dengan berapa? 72. Baru koma. Apa ini? C. Nah, apakah syarat yang terakhir kita tulis? Tidak perlu ya. Karena kan tidak memenuhi, jika tidak memenuhi ini, tidak terpenuhi yang ini, tidak terpenuhi yang ini juga, maka otomatis yang keluar ada yang syarat yang terpenuhi adalah bagian yang terakhir ya kan? Nah, kita langsung tulis aja apa? K. Baru tutup kurung sebanyak yang sudah dibuka. Baru enter. Nah, sebelum kita coba ke bawah dulu ya, kita ganti dulu. Misalnya nilainya 99. Harusnya apa predikannya? A ternyata. Oke. Kalau nilainya 73. Apa itu? B ya? Ya. Nah, sekarang tunggu biar lebih cepat.
Kopian ke bawah. Bisa ya? Pak Aro meyakini ini, anak-anak selama Pak Aro belajar juga ya. Pak Aro meyakini bahwa kita bisa mengerjakan semua hal ya. Yang penting adalah apa? Yang paling penting apa? Ada niatnya. Bagaimana? Bisa punya niat dulu untuk mengerjakan tugas yang selanjutnya? Bisa ya? Harapannya ada ya? Oke? Untuk yang kelompok 1, silakan membuka yang lembar kerja kelompok ini ya. Yang ada tulisan kelompok 1 ya. Oke? Begitu juga yang kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya kan? Kelompok 2 dan kelompok 3 dan juga kelompok 4. Harapannya nanti ketika bekerja tunjukkan kalau sedang bekerja dengan kelompok ya. Tidak bekerja dengan sendiri-sendiri. Sudah paham? Paham ya? Sudah ya. Nah, di sini ada beberapa petunjuk di LKPD ini. Bisa nanti anak-anak membuka petunjuknya. Di sini sudah lengkap. Di sini sudah lengkap rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian. Kemudian seperti apa yang Pak Aro harapkan. Jika ada pertanyaan nanti langsung aja ditanyakan. Sudah jelas sampai di sini? Sudah jelas? Jelas ya. Nah, Pak Aro kasih waktu selama 15 menit saja untuk mencoba mengerjakan ini. Nah, ini pembagian kerja kalau bisa seperti ini ya. Misalnya ada yang menerapkan rumus, ada yang mencari data, ada yang mengisi data, ada yang mengeksplorasi konsep dan seterusnya. Oke? Sudah? Supaya tidak bertanya-tanya ya, Pak Aro akan keliling ya selama anak-anak bekerja. Nanti selama bekerja, Pak Aro akan melakukan observasi ya. Harapannya nanti kita bisa saling meningkatkan beberapa nilai yang tadi, seperti bertanggung jawabkan dan seterusnya. Oke, kita mencoba menguji hasil ya. Nanti pada saat mempresentasikan ini, satu orang moderator ya. Sudah dipilih kah itu? Sudah. Penyampai materi. Yang menyajikan materi. Kemudian operator komputer. Kemudian notulen. Ada yang mau ditanyakan tentang ini dulu? Yakin ya? Tidak ada pertanyaan tentang ini? Ya, Nogu? Apa notulen, Pak? Notulen itu nanti dia menyampaikan apa simpulan dari pembelajaran presentasi yang mereka sudah sampaikan. Apa pelajaran yang didapatkan? Oke? Atau apa catatan penting? Ya, selama teman-temanmu mempresentasikan, ya, bisa menuliskan catatan secara mandiri, supaya nanti kalau belajar atau mencoba lagi di rumah, anak-anak bisa membuat aplikasi lain yang mungkin bisa diterapkan menggunakan rumus-rumus tersebut. Sudah paham sampai di sini? Sudah jelas? Oke, nah boleh angkat tangan yang kira-kira mau presentasi pertama? Oke. Oke. Kelompok Nadine ya. Selamat pagi. Pagi Pak. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rumus penggunaan logika if terutama pada majemuk. Nah, kami mempresentasikan ini dengan tujuan untuk mempermudah seluruh pengguna Excel, terutama Google Sheet di seluruh dunia yang masih kurang mengerti dan tidak paham dengan penggunaan rumus tersebut. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri dengan dari saya sebagai moderator, saya ini Felis Kadari. Sedangkan saya Aljun Alizika. Saya dari Maharani Warumbu. Saya dari Seni Zega. Nah, jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang logika ilmu kepada teknik ilmu manusia. Oke, jadi mengolah data atau pengolahan data sangat penting dan dibutuhkan dalam
sangat banyak manfaat dan dapat diperoleh manusia dari kecanggihan dunia yang semakin bertambah, salah satunya dalam bidang kesehatan masyarakat. Pengolahan data dibutuhkan untuk melakukan berbagai hal. Ya. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 40 juta orang dewasa yang mengalami obesitas atau kegemukan sekitar 15%. Masyarakat di Indonesia menderita obesitas atau kegemukan dikarenakan konsumsi makanan berlebihan. Sekitar 32,9% wanita Indonesia menderita obesitas, terutama pada wanita dewasa, dan sekitar 19,7% pria di Indonesia juga ikut menderita obesitas. Karena itu dibutuhkan pengolahan data untuk menghitung serta mengklarifikasikan berat badan atau IMT setiap masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tenaga kesehatan mengatasi setiap gejala penyakit dalam tubuh pasien. Jadi di sini kami mengolah mengenai data IMT, yaitu jadi kami menggunakan program aplikasi spreadsheet yang dimana itu terdiri dari Microsoft Excel dan Google Sheet. Jadi kami menggunakan aplikasi Google Sheet. Ya. Jadi nah, rumus dari if majemuk itu kita bisa dilihat dari sini harus bersama. Oke. Jadi pertama-tama kita akan tulis sama dengan lalu if, lalu buka kurung, lalu kita akan cari alamat sel yang ingin kita ketahui. Itu akan kayak gitu. IMT dari sini ya. Jadi itu ditekan di bagian kolom IMT. Nah, lalu kita akan tulis lebih kecil 19, itu koma. Lalu kita if lagi, lalu buka kurung, alamat sel lagi, lalu lebih kecil 25, koma, ketik 2 ideal, lalu ketik 2 lagi, lalu koma, lalu if, buka kurung, alamat sel, lalu lebih kecil 30, koma, penuh, lalu ketik 2 lagi, lalu tidak usah pakai if lagi karena jika tidak memenuhi dari ketiga itu maka kita akan tulis ketik 2 lagi, lalu obesitas, lalu kita akan tutup kurung sebanyak yang telah kita buka sebanyak 3 kali. Oke, lalu enter. Nah, lalu kita bisa karena terlalu banyak data maka kita bisa tarik ke bawah. Jadi coba kita tes dulu ya. Boleh lihat di berat badannya. Nah, sesuai kan? Jadi ada persyaratan di sini tentang IMT-nya. Jadi disesuaikan IMT-nya dengan keterangannya. Ya. Jadi di sini IMT-nya 17,8 dan itu kalau dilihat dari tentang IMT itu harus kurang dari 19 itu yaitu keterangannya kurus. Jadi dia dari kurus. Nah, berhasil. Ya. Jadi sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bentar, ada apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi kami akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi. Ya, jadi manfaat dari penggunaan infojemuk ini itu mempermudahkan kita untuk mengklasifikasikan data-data untuk dapat mempermudah kita membagi setiap data. Membagi data seperti kayak gini. Ya,
intinya kesimpulannya itu majemuk ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam bikin sesuatu dengan lebih mudah. Oke, jadi sekian presentasi kami dari Jojo. Mohon maaf jika salah presentasi ada kata yang salah. Terima kasih. Sekian. Siang Pak Aro dan selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Siang. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau menerapkan rumus logika if majemuk. Jadi di sini ada data BLT beserta keterangannya. Dan di sini jika kita ingin menghitung apakah seseorang itu lurus, dia atau gemuk, kita bisa memasukkan rumus sama dengan if. Jadi kami kalau satu mendapatkan kesimpulan dari cara presentasikan, yaitu aplikasi ini bisa mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui masa tubuh kita itu lurus, gemuk, ideal, ataupun obesitas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat pagi Pak Aro dan teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan rumus logika if majemuk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jovi Eminan Jeda sebagai moderator. Terus saya berusaha sebagai notulen. Saya Aljoy sebagai penyaji. Saya Indi sebagai pesanggok. Nah, pada pengerjaan ini, masalah ini kita menggunakan kata lambang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Masalah ini ketika kita sudah memecahkan rumusnya, kita dapat mengubah contohnya bahwa badannya. Contohnya ideal Mikael kita ubah sama 20. Nah, berubah. Berdasarkan praktik rumus logika if majemuk dalam lembaga belajar, kami mendapatkan pembelajaran bahwa semua data berhubungan. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau terisi, maka kita tidak mendapatkan hasil yang akurat. Seperti jika data berat badan tidak terisi, maka hasil IMT-nya tidak ada, karena tidak terpenuhi rumus IMT, yaitu tinggi badan kuadrat per berat badan. Lalu mempermudah kita untuk menghitung data tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, karena waktu, berarti nanti kelompoknya Arisman presentasi pada saat pertemuan berikutnya. Simpulkan dulu ya, bahwa ternyata logika if majemuk ini ya, itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang bisa membantu ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengolahan data di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau misalnya anak-anak tadi bisa mencoba lagi yang proyek B itu bisa mengecek ya apakah seseorang pelanggan itu berhak mendapatkan diskon atau tidak. Nah, contoh yang lain sebenarnya bisa juga untuk seperti di contoh latihan tadi itu menentukan apa saja predikat seseorang dilihat dari nilainya ya. Oke. Sekarang boleh mengerjakan soal evaluasi. Di sebelah sini ada menu evaluasi. Ya, ini harapannya dikerjakan benar-benar secara mandiri ya. Dan waktunya 3 menit dari sekarang. Ini ya, klik di sini, kemudian diisi nomor absen, nama lengkap, baru kelas, baru dikerjakan setiap soalnya 3 menit dari sekarang. Nah, sekarang dulu kita lanjut. Kita lupakan tentang evaluasi. Harapannya tidak menekan diri ya, tidak tertekan atas hasil evaluasinya.
Tadi Pak Aro lihat ada beberapa yang dapat 100, ada yang dapat 100. Oke, turunkan tangannya. Yang belum lulus? Ada yang belum lulus? Oke, nanti berarti mungkin salah satu saja ya. Nah sekarang kita lanjut. Boleh fokus ke sini ya. Kita masuk di bagian kegiatan penutup. Ini tidak terasa sudah mau habis kita untuk belajar ini. Adakah kendala yang ada selama belajar? Tidak ada. Komputernya Tidak ada. apa kendala itu? Ya, keyboardnya rusak ya. Ada lagi kendala yang lain? Ya. Les. Oke, didoakan supaya nanti kita bisa beli PC baru ya. Oke, lanjut. Anak-anak super ya, hari ini kita bisa belajar dan kita berada dalam keadaan yang sehat. Les masih sehat kan? Masih sehat ya? Nah, Paro juga sehat dan Paro juga melihat kita rata-rata di sini tanggal ini ya Paro lihat dan semua cukup semangat ya hari ini. Paro berharap supaya tetap semangat belajar. Nanti linknya masih bisa dibuka ya di rumah, bisa dicoba-coba dipelajari. Ada banyak hal yang bisa dipelajari di situ ya. Nah, sumber-sumber belajarnya bisa diulang lagi. Nah, selanjutnya kita gunakan waktu sekitar 2 menit saja. Silakan mengisi bagian refleksi. Di sini kan ada refleksi kan, Bu? Ya, silakan boleh mengisi yang bagian refleksi. Minggu depan kita mencoba mereview semua pembelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Yang pertama dulu apa? Pembelajaran. Baru data apa? Kemudian pelajaran yang hari ini kita semua di Nah, kemudian boleh mematikan komputernya. Anak-anak boleh sama-sama kita matikan komputer dari komputer pribadi maupun ya sudah. Dan kemudian boleh merapikan meja kerja, posisi mouse, posisi keyboard dirapikan. Oke, kita berdoa, silakan disiapkan Yunus. Mari kita bersama berdoa. Tuhan pada hari ini kami berdoa kita hanya membawa pasar dari Tuhan antara yang berdoa hanya untuk mempertahankan jiwa anaknya. Amin. Yes. Berikan salam.